Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya. Terima kasih. Bab 555. Apakah kamu ingin bersama? Mendengar kata-kata Qinwan, Ye Qiu tiba-tiba mengangguk. Cepat, aku akan menunggumu. Qinwan tersipu, mengedipkan mata pada Ye Qiu, dan kemudian menutup pintu kamar mandi. Ye Qiu melepas pakaiannya 2 kali, dan hendak bergegas ke kamar mandi. Gigit. Telepon berdering. Ye Qiu mengangkat telepon dan melihatnya. ID peneleponnya adalah Bai Bing. Dia dengan cepat menekan tombol jawab dan berkata, "Saudari Bing." Begitu Ye Qiu berbicara, suara Bai Bing terdengar. "Ye Qiu, di mana kamu?" "Ada apa?" Ye Qiu bertanya balik. Bai Bing berkata, "Saya di Jiangzhou." "Apa?" Ye Qiu terkejut, sangat terkejut, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu kembali?" "Ya." Bai Bing berkata, "Kami baru saja turun dari pesawat, sekarang kami akan pergi ke Hotel Hilton." "Kemarilah." "Kamu?" Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudari Bing, apakah kamu sendirian?" Master pengobatan Tiongkok, Zhang Jiuling, juga ada di sini. Bai Bing berkata, "Lao Zhang ingin bertemu denganmu." "Sekarang?" "Ya, sekarang." Ye Qiu mengerutkan kening dan tidak ingin pergi. Bagaimanapun juga, Qinwan masih menunggunya di kamar mandi. Selain itu, apa bagusnya orang tua yang jahat? "Saudari Bing, bisakah Anda memberitahu Lao Zhang dan mengubah waktunya?" Ye Qiu berkata, "Sekarang saya memiliki sesuatu untuk ditangani." "Apa yang akan kamu hadapi?" Bai Bing mendengus dingin dan berkata, "Bukankah kamu di tempat tidur Lin Jingjing?" "Tidak. Karena tidak, cepat kemari, kenapa, kamu tidak ingin melihatku?" Bai Bing berkata tidak senang, "Siapa yang menelepon di siang hari dan mengatakan bahwa dia merindukanku, mengapa dia melupakannya dalam sekejap?" "Mata? Kalian benar-benar kuku babi yang besar. Tidak ada kata di mulut yang benar." "Kakak Bing, kamu salah paham." Sebelum Ye Qiu selesai, Bai Bing berkata dengan tegas, "Kami akan tiba di Hotel Hilton dalam 15 menit. Jika saya tidak dapat melihat Anda, maka jangan melihat Anda lagi." "Kakak Bin." Terkunci. Bai Bing menutup telepon. Ini membuat Ye Qiu tertekan. "Saya melepas celana saya, dan saya tidak bisa melakukannya." Bai Bing hanya memberinya waktu 15 menit. Waktunya terlalu singkat untuk memakan Qinwan. Lagi pula, dia bisa bertahan selama 1 jam dengan kekuatan fisiknya. Pada saat ini, Ye Qiu tiba-tiba iri pada Tri Sechon Man. "Terkadang, waktu yang singkat juga merupakan hal yang baik, sayang." Ye Qiu merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Bai Bing. Qinwan sekarang siap menerima segalanya, artinya, dia bisa memakannya kapan saja. Tapi Bai Bing berbeda. Meskipun Bai Bing hampir memiliki hubungan dengan Ye Qiu sebelum dia meninggalkan Jiangzhou, pada akhirnya, itu karena Ye Qiu pergi untuk melakukan tugas darurat, dan tidak ada hasilnya. Selain itu, Ye Qiu menemukan bahwa setelah Bai Bing kembali ke ibu kota, hubungan di antara mereka tampaknya menjadi sedikit asing, tidak terlihat, seolah-olah ada penghalang. Apakah karena jarak? Atau karena kurangnya kontak untuk jangka waktu tertentu? Atau ada alasan lain? Ye Qiu tidak tahu. Terlebih lagi, Bai Bing bahkan mengeluarkan komentar kejam, mengatakan bahwa jika Ye Qiu tidak pergi menemuinya, maka dia tidak akan bertemu lagi. Ye Qiu sakit kepala. Dia mengerti Bai Bing. Bai Bing tidak sehalus dan semurah Lin, juga tidak sebaik Qinwan. Sekali dia marah, itu akan merepotkan. Bab 556. Pada saat ini, pintu kamar mandi membuka celah. Qinwan mengulurkan kepalanya, dan melihat rambutnya yang basah bertumpu di bahunya, dan tulang selangka putihnya sangat indah. Dia menatap Ye Qiu dengan curiga dengan matanya yang indah, dan bertanya, "Mengapa kamu belum masuk?" Ye Qiu tampak malu dan berkata, "Kakak Wan, maafkan aku." Melihat ekspresinya, Qinwan tahu bahwa sesuatu telah terjadi, dan dia sedikit tidak senang, dan bertanya, "Ada apa? Lin Jingqian memanggilmu kembali?"
Tidak. Ye Qiu buru-buru menjelaskan, Zhang Jiuling, ahli pengobatan Tiongkok, datang ke Jiangzhou. Dia baru saja meneleponku dan memintaku untuk segera menemuinya. Ekspresi Qin Wan membaik, dan dia berkata, karena ini masalah bisnis, maka kamu pergi dengan cepat. Ngomong-ngomong, kapan kamu bisa kembali? Aku khawatir aku tidak akan kembali dalam waktu singkat. Zhang Jiuling ingin bertemu dengannya, jelas karena sesuatu untuk ditantang besok, dan dia pasti akan mengobrol dengan Ye Qiu untuk sementara waktu. Selain itu, saya belum melihat Bai Bing selama beberapa hari, jadi jika saya bertemu lagi, saya pasti akan mengobrol sebentar. Mendengar apa yang Ye Qiu katakan, Qin Wan berkata, kalau begitu kamu pergi bekerja, aku akan meninggalkan kamar sebentar dan kembali tidur. Qin Wan sangat cantik dan memintanya untuk pulang sendirian di malam hari. Ye Qiu khawatir dan berkata, Saudari Wan, Anda mengenakan pakaian Anda, dan saya akan membawa Anda kembali. Jangan tunda bisnismu, kan? Tanya Qin Wan. Jangan tunda, kamu pergi lebih cepat. Bagus. Qin Wan berpakaian dengan cepat, dan ketika dia melihatnya keluar dari kamar mandi, Ye Qiu menelan ludah. Sayangnya, jika Sister Bing tidak datang ke Jiangzhou malam ini, saya akan memakan Sister Wan. Ye Qiu tampak menyesal. Ayo pergi. Ye Qiu meraih tangan Qin Wan, dan keduanya meninggalkan hotel. Larut malam, tidak banyak mobil di jalan, Ye Qiu mempercepat dan mengirim Qin Wan ke bawah sebentar. Perhatikan keselamatan di jalan dan mengemudi perlahan. Qin Wanu berkata kepada Ye Qiu, lembut, seperti istri yang berbudi luhur. Ye Qiu mengangguk dan bertanya, Saudari Wan, kamu harus istirahat lebih awal. Ya. Qin Wan bersenandung, lalu berkata, aku akan menantangmu besok jika kamu ingin menghibur, aku akan selalu mendukungmu. Aku akan. Ye Qiu mengikuti, Saudari Wan, kapan kita akan pergi ke hotel lain kali? Itu tergantung pada kinerjamu. Qin Wan mencium wajah Ye Qiu, lalu melambai dan berbalik ke atas. Dia tidak tahu apakah dia disengaja atau tidak. Antara berjalan, pinggangnya terpelintir, dan lengkungan bulat dan bergoyang dari kedua kelopak bunga itu begitu besar sehingga mata Ye Qiu lurus. Apa yang menakjubkan? Ye Qiu menghela nafas dengan emosi, dan sosok yang mengawasi Qin Wan menghilang dari pandangannya, sebelum berbalik dan pergi. Modal. Di tengah malam, cahaya bulan yang redup dengan lembut tumpah ke lorong-lorong yang dalam di Chang'an Avenue. Di sini, ada halaman yang megah. Ubin biru dan dinding merah, gerbang merah terang, dan sepasang singa batu yang berdiri di pintu semuanya menunjukkan identitas luar biasa dari pemilik halaman ini. Di atas gerbang, sebuah plakat horizontal yang terbuat dari tembaga digantung. Pada plakat horizontal, dua kata terukir. Ye Zai. Ini adalah kursi keluarga pertama di Beijing, keluarga Ye. Pada saat ini, dalam studi, seorang lelaki tua dengan wajah kurus duduk di kursi kekaisaran yang terbuat dari kayu mahoni yang berharga, memegang sebuah foto di tangannya. Dalam foto itu, Ye Qiu tersenyum cerah. Patriark, besok adalah hari tantangan. Ye Qiu dan Li Minghan mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimana jika Ye Qiu kalah? Bayangan gelap muncul di samping lelaki tua itu tanpa suara, dan bertanya dengan hormat. Kalah? Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, dia adalah benih keluarga Ye Qiu, bagaimana dia bisa kalah? Bayangan, tatap dia. Dalam setahun, jangan biarkan dia datang ke ibu kota, kalau tidak identitasnya akan terungkap dan akan ada momok kematian. Bab 557. Jiangzhou. Ye Qiu bergegas ke Hotel Hilton dengan tergesa-gesa, begitu dia turun dari mobil, sebuah bisnis Benz berhenti di pintu hotel. Pintu terbuka. Pertama, saya melihat sepatu hak tinggi perak jatuh ke tanah, dan kemudian kaki putih panjang dan lurus muncul, dan kemudian Bai Bing keluar dari mobil. Bai Bing mengenakan kemeja sifon, rok abu-abu yang sempit, dengan rambut diselipkan ke belakang kepalanya, dan wajahnya dengan riasan yang indah, dia sangat cantik. Dia membawa tas kulit Chanel edisi terbatas dengan temperamen yang mulia. Sister Bing.
Ye Qiu menyapanya dan menyapa Bai Bing dengan senyum di wajahnya. Bai Bing tersenyum manis, berjalan mendekat, dan memeluk Ye Qiu. Ketika aroma tubuh yang familiar muncul di wajahnya, Ye Qiu merasa seperti dia akan berbicara, tapi Bai Bing melepaskannya. Pada saat ini, dia melihat pintu mobil lain terbuka, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu yang mengenakan setelan tang turun dari dalam. Sekilas Ye Qiu mengenali, orang tua ini adalah Zhang Jiuling, ahli pengobatan Tiongkok. Meskipun dia tidak melihat Zhang Jiuling sendiri, dia telah melihat foto Zhang Jiuling dari internet, tetapi Zhang Jiuling tampaknya dalam keadaan pikiran yang sangat buruk, dengan kerutan yang dalam di wajahnya. Setelah Zhang Jiuling turun dari mobil, dua pria parubaya berkacamata berjalan keluar dari kendaraan komersial Mercedes-Benz, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Ye Qiu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Zhang Jiuling, ahli pengobatan Tiongkok, yang dikenal sebagai Raja Akupuntur dan Moksibusi, Zhang Lao. Bai Bing memperkenalkan Ye Qiu. Ye Qiu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan sopan, lebih baik bertemu 100 kali, halo, Tuan Zhang, dan selamat datang di Jiangzhou. Zhang Jiuling menatap kosong ke arah Ye Qiu dari atas ke bawah, dan bertanya, kamu adalah Ye Qiu? Ya, Ye Qiu adalah yang lebih muda. Zhang Jiuling berkata dengan acuh tak acuh, kamu sangat muda, kamu berani menantang Li Minghan, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Ye Qiu mendengarnya, dan nada suara Zhang Jiuling mengandung sedikit ketidaksenangan. Dengan senyum di wajah Ye Qiu, dia tidak berbicara. Bai Bing menunjuk ke salah satu dari dua pria paruhbaya yang lebih gemuk dan memperkenalkan, Ye Qiu, ini adalah wakil dekan rumah sakit Capital Union, Geng Haize. Halo, dekan Geng. Ye Qiu berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Geng Haize. Geng Haize berkata dengan senyum di wajahnya, Xiao Ye, tergantung pada usia Anda harus berusia kurang dari 30 tahun, kan? Saya berumur 24,5 tahun ini. Jawab Ye Qiu. Geng Haize berseru, Xiao Ye, kamu masih sangat muda, kamu sudah menjadi Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Tersier. Kamu benar-benar seorang pahlawan. Presiden Geng, Anda merasa terhormat. Saya pikir Anda tidak lebih dari 45 tahun, kan? Anda bisa menjadi wakil presiden rumah sakit paling terkenal di Cina pada usia ini. Anda benar-benar luar biasa. Kata-kata Ye Qiu bukanlah pujian. Rumah sakit Capital Union adalah rumah sakit paling terkenal di antara semua rumah sakit di negeri ini, dan bahkan terkenal secara internasional. Dalam keadaan normal, hanya mereka yang berusia di atas 50 tahun yang memenuhi syarat untuk masuk manajemen rumah sakit. Bab 558. Dan Geng Haize baru berusia 40-an, dan dia bisa menjadi wakil dekan, dapat dikatakan bahwa dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Bahkan di masa depan, dia mungkin menjadi dekan rumah sakit Capital Union. Geng Haize tertawa dan memandang Ye Qiu dan berkata, meskipun aku tahu kamu menyanjungku, aku senang mendengarnya. Setelah itu, Bai Bing menunjuk ke pria paruhbaya kurus dan memperkenalkan, Ye Qiu, ini Hi Bing, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok Rumah Sakit Capital Union. Direktur dia adalah murid tertutup Zhang Lao. Halo, Direktur Hi, mengagumi namamu sejak lama. Ye Qiu berjabat tangan dengan Hi Bing lagi. Sikap Hi Bing jauh lebih dingin daripada Geng Haize, dan ketika tangan kanannya menyentuh Ye Qiu, dia melepaskannya. Direktur Ye, saya ingin bertanya, seberapa yakin Anda untuk menantang Li Minghan? Hi Bing bertanya dengan lugas. Aku tidak yakin. Begitu Ye Qiu mengatakan ini, wajah Hi Bing dan Zhang Jiuling berubah. Sedikit kejutan juga muncul di wajah Geng Haize. Aku tidak yakin kamu berani menantang Li Minghan. Kamu masih ingin mempertaruhkan nyawamu dengannya. Apakah kamu tidak mencari kematian? Hi Bing berkata dengan wajah gelap. Zhang Jiuling ingin memarahi Ye Qiu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelan ludah. Ye Qiu memandang Hi Bing dan tersenyum, terima kasih telah peduli padaku, tapi aku masih muda dan tidak ingin mati. Hi Bing mengerutkan kening, karena kamu tidak ingin mati, mengapa kamu mengatakan kamu tidak yakin? Ye Qiu berkata,
Saya belum melihat keterampilan medis Li Minghan, dan saya tidak tahu seberapa bagus keterampilan medisnya, jadi saya katakan saya tidak yakin, tetapi itu tidak berarti saya akan kalah. Mendengar kata-kata ini, Zhang Jiuling mengerutkan kening dan bertanya, Ye Qiu, mendengarkan apa yang Anda maksud, apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Ye Qiu berkata, aku akan tetap berusaha sekuat tenaga. Zhang Jiuling melirik Ye Qiu dalam-dalam, dan hendak berbicara, ketika tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di sampingnya. Kemudian, San Shengshou yang tersenyum keluar dari mobil. Matahari tua. Melihat San Shengshou, Zhang Jiuling akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Aku berkata, Lao Zhang, mengapa kamu tidak menyapaku terlebih dahulu ketika kamu datang ke Jiangzhou, jadi aku akan mengatur agar kamu tinggal di rumahku. San Shengshou mengeluh. Dapat dilihat bahwa hubungan antara keduanya sangat baik. Aku datang ke Jiangzhou kali ini terutama untuk mencari Xiaoye, jadi aku tidak ingin mengganggumu, kata Zhang Jiuling. Baru pada saat itulah San Shengshou melihat bahwa Ye Qiu juga ada di sana, dan dia buru-buru berjalan ke arah Ye Qiu, membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan hormat, Halo guru. Tindakan San Shengshou mengejutkan Zhang Jiuling, He Bing, dan Geng Haize. Matahari tua, bagaimana kamu memanggilnya guru? Zhang Jiuling bertanya dengan bingung. San Shengshou tersenyum dan berkata, Lao Zhang, kamu tidak tahu, Ye Qiu. Oh, tidak, ini Tuan Ye. Keterampilan medis Nyonya Ye sangat bagus. Saya sangat mengaguminya, jadi saya mohon pada Nyonya. Kamu untuk menerimaku sebagai murid. Apa? Zhang Jiuling merasa luar biasa. Dia tahu keterampilan medis San Shengshou. Meskipun dia belum mencapai tingkat master pengobatan tradisional Tiongkok, dia juga seorang dokter terkenal. Dia tidak pernah menyangka bahwa San Shengshou akan benar-benar memuja Ye Qiu sebagai gurunya. Ini mengejutkan. San Shengshou bertanya, Lao Zhang, kamu tiba-tiba datang ke Jiangzhou untuk tantangan besok, kan? Zhang Jiuling mengangguk dan berkata, pengobatan Tiongkok sedang dimarahi oleh orang-orang sekarang, jadi saya tidak bisa kalah lagi. Lao Zhang, jangan khawatir, Li Minghan akan kalah kali ini. San Shengshou tersenyum. Zhang Jiuling sangat bingung, mengapa San Shengshou begitu percaya diri pada Ye Qiu. Dari mana datangnya kepercayaan diri ini? Cucu tua, pergi ke kamarku, aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, kata Zhang Jiuling. Oke. San Shengshou setuju, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Guru, jika Direktur Bai bersamamu, aku tidak akan bersamamu. Ya. Ye Qiu bersenandung. San Shengshou kemudian mengikuti Zhang Jiuling ke hotel. Begitu mereka pergi, hanya Ye Qiu dan Bai Bing yang tersisa di tempat kejadian. Saudari Bing, bagaimana kabarmu selama ini? Ye Qiu bertanya dengan lembut. Bai Bing tidak menjawab. Ye Qiu berkata lagi, kamu sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Bai Bing menoleh, menatap Ye Qiu, dan berkata dengan dingin, aku akan menikah. Bab 559. Ledakan. Ye Qiu disambar petir dan menatap Bai Bing dengan linglung. Suster Bing akan menikah? Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah beberapa saat, Ye Qiu pulih. Nyaris tidak menyunggingkan senyum di wajahnya, dan berkata, Sister Bing, jangan bercanda. Aku tidak bercanda denganmu. Bai Bing berkata, aku benar-benar ingin menikah. Dia tampak serius, tidak seperti sedang berbohong. Tiba-tiba, Ye Qiu hanya merasa seolah ada jarum yang menusuk jantungnya, dan itu menyakitkan. Setelah beberapa saat, Ye Qiu bertanya, Saudari Bing, dengan siapa kamu akan menikah? Namanya Pei Jie. Pewaris keluarga Pei di Beijing, kata Bai Bing. Keluarga Pei. Ye Qiu sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengarnya. Ini tidak bisa disalahkan untuknya, terutama karena dia belum pernah ke ibu kota dan tidak mengenal keluarga di ibu kota. Bai Bing berkata, keluarga Pei adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Meskipun peringkatnya di bawah, sekarang dalam ayunan penuh, karena lelaki tua dari keluarga Pei berada di posisi tinggi dan merupakan salah satu 9 raksasa di puncak kekuasaan hari ini. Mendesis. Ye Qiu menarik napas.
Dengan cara ini, kekuatan keluarga Pei lebih besar daripada keluarga Bai. Tampaknya pernikahan Bai Bing dengan Pei Jie sebagian besar adalah pernikahan keluarga. Saudari Bing, apakah kamu bersedia menikahi Pei Jie itu? Ye Qiu terus menatap mata Bai Bing ketika dia menanyakan kata-kata ini. Bai Bing berkata, pernikahan ini dipesan oleh kakek dan kakekku Pei. Kakekku terlalu tua, dan tubuhnya tidak sebaik setahun. 6 bulan terakhir telah dihabiskan di ranjang rumah sakit. Dalam situasi ini, dia tidak bisa bertahan lama. Jika kakekku pergi, maka keluarga baik kita akan jatuh dari keluarga kelas 1 di Beijing ke keluarga kelas 2, dan bahkan keluarga kelas 3, jadi dia ingin merencanakan semuanya terlebih dahulu sebelum dia meninggal. Pernikahanku dengan Pei Jie adalah pernikahan keluarga. Itu seperti yang diharapkan. Ye Qiu terus bertanya, Saudari Bing, apakah kamu menyukai Pei Jie? Bagaimana jika Anda tidak menyukainya? Bai Bing menghela nafas, dan berkata, seorang wanita seperti saya yang lahir dalam keluarga besar tidak dapat membuat pernikahannya sendiri sama sekali. Saat lahir, dia hanya bisa menjadi keluarga. Korban pernikahan. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu menyukai Pei Jie? Ye Qiu bertanya. Bagaimana jika aku bilang aku tidak menyukainya? Bai Bing bertanya balik. Jika kamu tidak menyukainya, maka aku akan menemukan cara untuk membantumu menarik diri dari pernikahan ini. Ye Qiu berkata dengan sungguh-sungguh, pepatah lama itu bagus, pria takut masuk ke jalur yang salah, wanita takut menikahi orang yang salah. Saudari Bing, aku tidak ingin kamu menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai, dan kamu akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Mendengar kata-katanya, hati Bai Bing bergetar, dan berkata, apakah kamu tahu apa konsekuensi dari pensiun dari kerabat? Ye Qiu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Bai Bing berkata, kakekku dan orang tua Pei membuat reservasi untuk pernikahan ini. Kecuali mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa mengembalikan pernikahan ini. Jika kamu membantuku membatalkan pernikahan ini, kamu tidak hanya akan dibalas oleh keluarga Pei, tetapi juga akan diserang secara gila-gilaan oleh keluarga Bai. Apakah itu keluarga Bai kami atau keluarga Pei? Mereka berdua adalah keluarga kelas 1 di ibu kota, dengan akar yang dalam dan kekuatan besar. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak bisa menjadi lawan mereka. Bab 560. Jadi, jangan bilang kamu membantuku mundur dari pernikahan ini, selama kamu berani melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan pernikahan ini. Konsekuensi yang harus kamu tanggung adalah tidak ada tempat untuk menguburmu. Ye Qiu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Bai dan keluarga Pei, aku tidak takut. Saudari Bing, selama kamu tidak mau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memaksamu. Apakah itu kakekmu atau keluarga Pei? Jika mereka berani memaksamu, maka aku akan bertarung dengan mereka. Ye Qiu berkata, bagaimanapun, aku harap kamu akan menjalani kehidupan yang bahagia. Rongga mata Bai Bing berubah merah dalam sekejap, dan dia buru-buru menoleh untuk mencegah Ye Qiu melihat air mata di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu yang menyentuh hatinya sejak kematian orang tuanya. Untuk sementara, Bai Bing mengendalikan emosinya. Ye Qiu, terima kasih. Bai Bing tersenyum pada Ye Qiu, lalu mengubah topik pembicaraan, dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan Barat telah menang, sementara pengobatan Tiongkok telah menurun. Semakin sedikit orang yang awalnya percaya pada pengobatan Tiongkok. Selain itu, Zhang Lao kehilangan dalam kompetisi medis antara kedua negara. Setelah ujian, pengobatan Tiongkok bahkan lebih dimarahi. Seperti yang dikatakan Zhang Lao, pengobatan Tiongkok tidak bisa lagi kalah. Ujian besok, kamu harus bersorak, berusaha keras untuk mengalahkan Li Minghan dan memenangkan kemuliaan untuk pengobatan Tiongkok. Aku tahu, ini banyak tekanan untukmu, tapi aku percaya padamu. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia berkata, Saudari Bing, haruskah aku berjalan-jalan denganmu? Tidak, ini sudah larut, kamu harus segera kembali dan istirahat. Ye Qiu sedikit kecewa, dia ingin menemani Bai Bing untuk sementara waktu, karena dia tidak tahu, setelah Bai Bing meninggalkan Jiangzhou, apakah mereka memiliki kesempatan untuk bertemu lagi.
Namun, Bai Bing menolak. Melihat kehilangannya, Bai Bing melangkah maju dan memeluk Ye Qiu, dan berkata di telinganya, "Jangan pikirkan masa depan sekarang, singkirkan semua pikiran yang mengganggu, dan hadapi tantangan besok dengan baik. Kita harus menang. Akan ada hadiah setelah kamu menang." Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa, "Hadiah apa?" "Ketika kamu menang, kamu akan tahu." "Selamat malam." Bai Bing melambai, berbalik dan berjalan ke pintu hotel. Ye Qiu terus menunggu sosok Bai Bing menghilang dari pandangannya, dan kemudian pergi. Kembali ke rumah, Ye Qiu berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur sama sekali. Berita bahwa Bai Bing akan menikah adalah kejutan baginya. Ding! Tiba-tiba, telepon berdering. Ye Qiu mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah wanita aneh yang menambahkannya terakhir kali, dan mengiriminya pesan. "Pria tampan, apa kau sudah tidur?" tanya wanita itu. "Tidak." Ye Qiu berkata, "Tidak bisa tidur." "Apa yang salah?" "Gundah." "Apa yang mengganggu?" Wanita itu berkata, "Ceritakan padaku tentang itu." Ye Qiu berkata, "Wanita yang aku suka akan menikah." "Tidak, kamu sangat menderita," wanita itu bertanya, "apa yang akan kamu lakukan?" "Jika saya tahu apa yang harus saya lakukan, saya tidak akan marah," kata Ye Qiu. Wanita itu berkata, "Bagaimana Anda menyukai wanita itu?" Ye Qiu berkata, "Untuknya, aku rela mati. Aku benar-benar iri pada wanita itu. Jika seseorang menyukaiku sepertimu, aku akan tersentuh dan menangis terseduh-seduh." Wanita itu berkata, "Karena kamu tidak takut mati untuknya, izinkan aku memberimu ide." "Apa idenya?" Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. "Tidurkan dia dan kenakan topi pada tunangannya." Wanita itu berkata, "Apakah ini sangat menarik? Merangsang Anda?" Ye Qiu terdiam. Wanita itu berkata lagi, "Aku memberitahumu bahwa bunga mekar dapat dipatahkan dan cabang-cabangnya patah. Jangan menunggu bunganya patah. Jika kamu tidak tidur dengannya sekarang, ketika dia menikah, maka kamu akan tidak punya kesempatan sama sekali. Aku tidak ingin membicarakan hal-hal yang mengganggu, tidurlah," kata Ye Qiu. "Tidak, kamu pergi tidur sepagi ini?" Wanita itu bertanya, "Apakah kamu ingin melihat fotoku?" "Oke. Aku ingin melihat fotomu tanpa pakaian," kata Ye Qiu. "Kamu benar-benar terlihat," wanita itu membuat ekspresi malu, dan kemudian berkata, "Tapi kamu beruntung. Saya baru saja mandi dan saya benar-benar tidak punya pakaian sekarang. Tunggu sebentar, saya akan mengambil beberapa gambar dan mengirimkannya kepada Anda." Setelah setengah menit, telepon Ye Qiu berdering, dan wanita itu mengirim foto itu. Bab 561. Ketika Ye Qiu membuka foto itu, dia hanya merasa darahnya mendidih, dan mimisannya hampir keluar. Di foto pertama, wanita itu diambil di kamar mandi. Dia baru saja selesai mandi, dibungkus dengan handuk mandi, dan kulitnya bersinar dengan cahaya putih di bawah cahaya. Terutama tulang selangkanya sangat halus. Di foto kedua, kaki diambil. Ye Qiu hanya memiliki 3 perasaan. Putih, panjang, lurus. Foto ketiga sangat indah, dan juga sangat putih. Ye Qiu memikirkan 2 idiom. Tidak terduga. Ombaknya kasar. Adapun foto keempat, punggungnya putih bersih, tanpa bekas lemak, sempurna. Punggung yang begitu indah, sayang sekali tidak bekam. Ye Qiu berkata dengan emosi. Dapat dilihat bahwa wanita ini memiliki sosok yang sangat baik, dengan rasio emas di mana-mana, bahkan lebih baik daripada supermodel. Satu-satunya hal yang membuat Ye Qiu menyesal adalah wanita ini tidak menunjukkan wajahnya dari awal hingga akhir. "Aku ingin melihat fotomu tanpa baju, kenapa kamu tidak memilikinya?" Ye Qiu memasang ekspresi marah. Wanita itu menjawab, "Saya tidak memakai pakaian apapun." "Tapi kamu punya handuk mandi." "Handuk mandi bukan pakaian." "Menghapus." Wanita ini sangat licik dan licik. Wanita itu mengikuti, bagaimana mungkin seorang wanita pendiam seperti saya mengirim gambar pakaian tanpa busana kepada pria asing? Apakah Anda terlalu malu untuk mengatakan bahwa Anda pendiam?
Apakah baik-baik saja memiliki wajah? Ye Qiu diam-diam mengeluh, dan kemudian berkata, aku punya permintaan. Apa syaratnya? Tanya wanita itu. Ye Qiu berkata, aku ingin melihat wajahmu. Ini, tidak. Wanita itu berkata, jika saya mengirimi Anda foto tanpa wajah, dan kemudian Anda memposting foto saya di internet, bagaimana saya akan bersikap di masa depan? Jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Ye Qiu berjanji. Saya tidak percaya. Wanita itu berkata, mulut seorang pria, hantu penipu, siapapun yang percaya itu bodoh. Bergantung pada. Wanita itu mengikuti dan berkata, jika Anda benar-benar ingin melihatnya, tunggu saya datang ke Jiangzhou. Ketika Anda membuka hotel, saya akan membiarkan Anda melihat cukup banyak sekaligus. Apakah itu wajah atau hal lain, itu akan memuaskan Anda, bagaimana? Siapa yang tahu kapan Anda akan datang ke Jiangzhou? Ye Qiu berkata lagi, apakah ada foto lagi? Kirim beberapa lagi. Bukankah saya baru saja mengatakan itu? Ketika saya datang ke Jiangzhou, saya akan membiarkan Anda melihat cukup banyak pada suatu waktu. Wanita itu berkata, ngomong-ngomong, Anda tidak diperbolehkan mengirim foto saya kepada orang lain. Anda hanya bisa melihat mereka sendiri. Mengerti? Kirimkan saya beberapa gambar lagi. Lain kali, aku sedikit mengantuk hari ini. Mungkin wanita itu benar-benar mengantuk. Setelah mengirim pesan ini, wanita itu tidak mengirim pesan lagi. Ye Qiu masih memikirkan pernikahan Bai Bing, dia berguling-guling, dan tidak tidur sampai jam 2 atau 3 pagi. Ketika dia membuka matanya di pagi hari, Ye Qiu merasa pusing dan kelelahan. Saat ini, duduk bersila di tempat tidur dan berlatih seni Shenlong 9 putaran untuk sementara waktu, itu menyegarkan. Bab 562. Pukul 7 pagi. Ye Qiu sudah sarapan dan hendak pergi ke rumah sakit. Sebelum pergi, Qian Jinglan terus mengirim Ye Qiu ke bawah, menyemangatinya, dan berkata, "QR, ayolah, ibu yakin kamu bisa menang. Bu, aku tidak akan mengecewakanmu, jangan khawatir." Ye Qiu tersenyum dan pergi ke rumah sakit. Dalam perjalanan, dia menerima pesan teks lain dari Qin Wan. "Ye Qiu, ayolah. Aku akan selalu mendukungmu dan mencintaimu." Ye Qiu membalas emotikon, mencintaimu. Pada saat ini, telepon berdering, dan sepertinya Tang Fei menelepon dari layar ID. Ye Qiu menekan tombol jawab dan berkata sambil tersenyum, "Di pagi hari, untuk apa kamu memanggilku?" Tang Fei berkata, "Dokter yang tahu bahwa kamu akan menantang Dahan hari ini secara khusus memanggilmu, Ye Qiu, kamu adalah anggota Hall of Hades. Ingat, jangan kehilangan wajah Hall of Hades kami. Bagaimana jika kamu kehilangan muka?" Ye Qiu bertanya. "Jika kamu berani kehilangan wajah istana Hades kami, aku akan memecatmu." Tang Fei berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan lupa, aku atasanmu. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin bergabung dengan Hall of Hades?" Ye Qiu berkata, "Tolong, usir aku dengan cepat, agar aku tidak harus menahan diri." "Anda..." Tang Fei sangat marah. "Lihat dirimu, aku baru saja bercanda denganmu, dan aku sebenarnya marah. Apakah kamu masih laki-laki?" Ye Qiu tersenyum. Tiba-tiba, suara yang sangat lembut datang. "Ye Qiu, aku optimis denganmu, ayolah." Itu adalah suara Diao Chen. Ye Qiu dengan cepat berkata, "Nona Suster, jika saya menang, apakah ada hadiahnya?" "Hadiah apa yang kamu inginkan?" Diao Chen berkata, "Bisakah kamu setuju dengan tubuhmu?" Tiba-tiba, keringat dingin muncul di dahi Ye Qiu. Dia telah mendengar Tang Fei mengatakan bahwa Diao Chen seharusnya tidak memprovokasi dia, jika tidak dia akan berada dalam masalah besar. Ye Qiu buru-buru berkata, "Nona, jangan bercanda, saya tidak mampu membelinya dengan menunjukkan diri saya sendiri." Pengecut, Diao Chen menutup telepon setelah berbicara. Ini jam 8 pagi. Auditorium Rumah Sakit Jiangzhou, yang dapat menampung 1.000 orang, sudah penuh saat ini. Di baris pertama, duduk Wakil Wali Kota Huang, Zhang Jiuling, Li Minghan, Geng Haise, He Bing, Direktur Li, dan para pemimpin Rumah Sakit Jiangzhou.
Di baris kedua, ada anggota tim medis Korea. Baris ketiga adalah para tamu yang menonton tantangan. Mulai dari baris keempat, mereka semua adalah penonton. Beberapa baris terakhir semuanya reporter. Lebih dari 100 reporter, dari berbagai media, menyiapkan kamera dan bersiap. Ketika Ye Kyu memasuki auditorium, dia tidak tahu siapa yang berteriak, "Dokter Ye ada di sini." Dalam sekejap, ratusan reporter mengelilinginya, mengambil gambar dan mengajukan pertanyaan. "Dokter Ye, seberapa yakin Anda menantang Anda? Bisakah kamu mengalahkan tim medis Korea? Bagaimana jika kamu kalah?" Hilang. Ye Kyu melirik reporter yang menanyakan pertanyaan terakhir kepadanya, lalu melirik wajah reporter lain, dan berkata, "Saya tidak pernah kehilangan kata ini di kamus saya." Keangkeran. Suara lemparan. Para wartawan sangat bersemangat ketika mereka mendengar kalimat ini. Wartawan ini paling membutuhkan topik, kata-kata Ye Kyu bisa menjadi berita utama hari ini. "Ye Kyu, mengapa kamu menantang Dr. Ming Han Lee? Siapa kamu?" Tiba-tiba, seorang reporter bertanya dengan keras. Untuk sesaat, penonton terdiam. Semua orang memandang Ye Kyu. Termasuk wakil wali kota Huang yang duduk di baris pertama. Tidak ada yang menyangka bahwa reporter ini akan sangat kasar kepada Ye Kyu pada kesempatan ini. Ye Kyu melirik reporter dan menemukan bahwa gaya rambut dan pakaian reporter itu sangat Korea, dia menebak itu orang Korea. "Kau bertanya padaku ada apa?" Ye Kyu tersenyum, dan kemudian wajahnya tiba-tiba tenggelam. "Saya katakan sekarang, saya seorang dokter pengobatan Tiongkok." "Apa itu pengobatan Tiongkok?" "Panci dapat membantu dunia, meremajakan dan menyelamatkan orang dari penyakit." "Keterampilan medis yang Anda dokter Korea tidak tahu, saya akan tahu. Aku bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan dengan baik dengan obat Korea. Singkatnya, saya akan melakukan apa yang Anda bisa lakukan dengan pengobatan Korea, dan saya akan melakukan apa yang Anda tidak tahu pengobatan Korea." Apakah ini cukup jelas? Bab 563. Ye Kyu menatap reporter Korea itu dan bertanya, "Apa lagi yang ingin kamu tanyakan?" "Aku," reporter itu tertegun, wajahnya agak kusam, dan dia tidak berani berbicara sama sekali. Karena aura Ye Kyu terlalu kuat. Ini sangat kuat sehingga saya tidak berani bernapas. Ini sangat kuat. Dia seperti pedang yang terhunus, dengan ujung yang tajam. "Sekarang saya juga punya pertanyaan untuk Anda." Ye Kyu berkata kepada reporter, "Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu tanyakan padaku?" "Saya." "Ayo, ledakan dia untukku." Tiba-tiba, dua pria berpakaian hitam bergegas, memegang reporter satu persatu. Reporter itu berkata dengan keras, "Saya seorang reporter dari Daehan, Anda tidak berhak mengejar saya. Saya memiliki keputusan akhir di sini." Ye Kyu membuat keputusan akhir. Segera, reporter itu diseret keluar dari auditorium. Segera setelah itu, tatapan Ye Kyu jatuh pada reporter lain yang hadir, menyapu wajah mereka satu persatu. Para reporter ini tidak berani menatap mata Ye Kyu, entah mereka mengalihkan pandangan atau menundukkan kepala. Ye Kyu berkata, "Saya orang yang sangat sopan. Ketika orang lain menghormati saya akan menghormati orang lain juga. Orang-orang menghormati saya, dan saya membayarnya kembali. Ini selalu terjadi. Tetapi pada saat yang sama, saya juga orang yang pelit. Jika orang lain tidak menghormati saya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan rasa hormat saya." Reporter barusan adalah contoh yang baik. Jadi, teman-teman wartawan yang hadir, semoga kita bisa saling menghormati. Saya tahu bahwa Anda sangat prihatin dengan tantangan hari ini, tetapi jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya setelah tantangan selesai. Karena aku lebih suka menghadapimu sebagai pemenang. Ye Kyu tersenyum kecil. Senyumnya seperti musim semi yang cerah di musim panas, memberikan perasaan bersih dan cerah kepada orang-orang. Dalam sekejap, apakah ada wartawan remaja yang hadir terpesona? "Dokter Ye sangat tampan." "Memang, dia adalah dokter paling tampan yang pernah saya lihat. Aku tidak tahu apakah dia sudah menikah?" Sementara para reporter ini berbicara dengan tenang, Ye Kyu datang ke kursi baris pertama.
Wakil Wali Kota Huang, halo. Lau Sang, halo. Li Ju, halo. Dekan Geng, halo. Ye Qiu berjabat tangan dengan semua orang secara bergantian dan menyapa. Xiaoye, tantangan ini sangat penting, kamu tidak bisa menganggapnya enteng. Wakil Wali Kota Huang memperingatkan. Bab 564. Direktur Li menindaklanjuti dan berkata, tidak hanya banyak tamu dan penonton, serta reporter dan teman, saya juga memberitahu stasiun TV kota untuk membiarkan mereka merekam seluruh proses. Jadi Xiaoye, Anda harus menang hari ini. Geng Haize menepuk bahu Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, Xiaoye, aku optimis tentangmu, ayolah. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Kata Ye Qiu. Zhang Jiuling melirik Ye Qiu, lalu berhenti berbicara. Lau Sang, saya tahu apa yang Anda pikirkan, jangan khawatir. Saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa saya tidak akan kehilangan muka pengobatan Tiongkok. Zhang Jiuling mengangguk sedikit. Ye Qiu mengalihkan pandangannya dan melihat Bai Bing. Bai Bing sedang duduk di paling ujung baris pertama, kebetulan tempat duduk Ye Qiu berada di samping Bai Bing. Ye Qiu sangat gembira, dan dengan cepat berjalan ke Bai Bing dan duduk. Bagaimana persiapanmu? Bai Bing bertanya dengan suara rendah. Tidak siap. Kata Ye Qiu. Apakah kamu tidak bersiap? Bai Bing menoleh dan menatap Ye Qiu, dengan kemarahan di matanya yang indah, dan berkata, apakah kamu tidak tahu, ini bukan tes sederhana, ini juga tentang hidupmu. Ye Qiu dan Li Minghan bertaruh pada hidup mereka, siapapun yang kalah akan mati. Ye Qiu juga menoleh, menghadap mata Bai Bing, dan berkata, Saudari Bing, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Wajah Bai Bing menjadi dingin, jangan bicara padaku tentang mereka yang tidak berguna, bagaimana kamu siap? Apakah kamu yakin? Dapat dilihat bahwa Bai Bing sangat mengkhawatirkan Ye Qiu. Ye Qiu sedikit tergerak dan tersenyum, aku baru saja menggodamu, jadi aku tidak akan mengolok-olok hidupku. Jangan khawatir, aku akan menang hari ini. Bai Bing menghela napas lega dan berkata, jangan meremehkan musuh. Baik itu Lim Yunghan atau anggota tim medis Korea, tidak ada satupun dari mereka yang merupakan lampu hemat bahan bakar. Jangan khawatir, saya akan menyalahgunakan mereka hari ini untuk membuat mereka menyesal belajar kedokteran. Di mata Ye Qiu, ada keinginan kuat untuk berperang. Segera. Beberapa anggota staf muncul di panggung, pertama-tama memperkenalkan tamu yang hadir, dan kemudian memperkenalkan aturan tantangan. Aturannya sederhana. Ini adalah Ye Qiu, Lim Yunghan dan anggota tim medis Korea. Mereka berkompetisi untuk 3 pertandingan. Kedua belah pihak merawat pasien yang menderita penyakit yang sama. Siapapun yang mampu merawat pasien dengan kecepatan dan efek yang sama akan menang. Tentu saja, ada satu persyaratan lagi. Ye Qiu hanya bisa menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mengobati pasien, jika dia menggunakan pengobatan Barat untuk mengobati pasien, itu akan dianggap tidak sah. Sekarang pukul 9.15 pagi. Tantangan pertama secara resmi dimulai. Lawan Ye Qiu adalah anggota tim medis Korea bernama Park Chang-jin. Menurut staf, Park Chang-jin baru berusia 31 tahun, tetapi ketika dia muncul di atas panggung, rambutnya beruban dan wajahnya sangat berkerut, dan dia tampak seperti orang tua berusia 60-an atau 70-an. Ye Qiu memikirkan Park Chang-jin saat dia melihatnya. Apa yang orang ini lalui? Park Chang-jin juga menatap Ye Qiu, dan ada rasa iri yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dokter pengobatan Tiongkok ini sangat muda dan sangat tampan. Itu benar-benar membuat orang iri, kata Park Chang-jin diam-diam. Setelah beberapa saat, Ye Qiu mengambil inisiatif untuk berjalan di depan Park Chang-jin, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata dengan sopan, senang bertemu denganmu, aku Ye Qiu. Park Chang-jin sepertinya tidak melihat tangan kanan Ye Qiu terulur, dan berkata dengan lemah, aku Park Chang-jin. Aduh, orang bodoh lainnya. Saya berjabat tangan dengan Anda, itu untuk memberi Anda wajah, karena Anda tanpa malu-malu, maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Ye Qiu menarik tangan kanannya dan berkata, Tuan Park Chang-jin,
Jika saya mendengar Anda beberapa saat yang lalu, ketika staf memperkenalkan usia Anda, mereka mengatakan Anda berusia 31 tahun? Ya, saya berusia 31 tahun ini, kata Park Changjin ringan. Mengapa kamu merasa seperti orang tua yang jahat? Setelah Ye Kyu selesai berbicara, dia mengitari Park Changjin 2 kali, menatap Park Changjin dan mengamati dengan seksama. Apa yang akan kamu lakukan? Park Changjin sangat tidak terbiasa diawasi oleh pria besar seperti ini. Tuan Park Changjin, Anda harus tahu pekerjaan saya, kan? Tentu saja, Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Ya. Ye Kyu mengangguk dan berkata, lalu, apakah kamu tahu bahwa orang-orang sepertimu yang memiliki rambut putih dan keriput di usia muda memiliki gejala dalam pengobatan Tiongkok? Gejala apa? Tanya Park Changjin penasaran. Kekurangan ginjal. Ye Kyu berkata dengan sungguh-sungguh, kekurangan ginjal adalah penyakit dan harus disembuhkan. Bab 565. Membujuk. Seluruh penonton tertawa. Meskipun Park Changjin adalah orang Korea, dia sangat mahir berbahasa Cina, dan wajahnya memerah karena marah ketika semua orang menertawakannya. Ye Kyu melanjutkan dengan mengatakan, Tuan Park Changjin, melalui diagnosis awal saya, alasan mengapa Anda menderita kekurangan ginjal ada hubungannya dengan nama Anda. Park Changjin terkejut, apa hubungannya dengan namaku? Hubungannya besar. Ye Kyu berkata dengan sungguh-sungguh, karena namamu Park Changjin, yang menunjukkan bahwa jika kamu memiliki lebih banyak pelacur, kamu benar-benar akan membunuhmu. Hahaha. Penonton kembali tertawa. Seorang pemuda tidak mengerti, dan bertanya kepada orang di sebelahnya, apa yang dikatakan Dr. Ye, mengapa saya tidak mengerti? Tidak, kamu tidak mengerti ini? Park, pelacuran, Chang, Jin, Jing. Baru kemudian pemuda itu bereaksi, mengutuk diam-diam, tangkai homofonik sialan. Karena di Daihan, nama keluarga, Taman, tidak diucapkan dengan polos peu, tetapi pengucapannya sama dengan prostitusi. Wajah Li Minghan muram, dan dia memarahi, Piao Changjin, orang bodoh ini memalukan. Tuan Li, apakah Anda ingin saya mengingatkan Park Changjin? Asisten itu bertanya. Tidak, biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Di atas panggung. Wajah Piao Changjin pucat, dia berdiri beberapa langkah ke belakang, membuka jarak antara Ye Kyu, dan berkata, berhenti bicara omong kosong, biarkan tantangan dimulai. Oke. Ye Kyu menyeringai, menunjukkan gigi putihnya yang rapi. Dia tidak ingin membuang waktu. Segera. Beberapa staf membawa 2 pasien wanita ke atas panggung dan menunjukkan kepada mereka 2 catatan medis di layar lebar. Kedua pasien wanita itu berusia sekitar 20 tahun dan dirawat di rumah sakit karena demam tinggi. Yang harus dilakukan Ye Kyu dan Park Changjin sekarang adalah menurunkan demam kedua pasien tersebut. Siapa yang cepat dan memiliki hasil yang bagus akan memenangkan pertandingan ini. Aturannya sederhana. Meskipun demam adalah penyakit yang sangat umum, semua mahasiswa kedokteran tahu bahwa sangat sulit untuk menurunkan demam dalam waktu singkat. Sama seperti kaligrafi, semakin sederhana karakternya, semakin sulit untuk ditulis. Kamu duluan, kata Park Changjin kepada Ye Kyu. Kamu harus bertanya dulu. Ye Kyu berkata sambil tersenyum, menghormati yang tua dan mencintai yang muda adalah kebajikan tradisional negara kita. Siapa yang tua? Mendengus. Mendengar bahwa Ye Kyu mengejeknya, Park Changjin mendengus, dan segera berjalan ke pasien, membuka kotak obat, dan mengeluarkan jarum baja sepanjang 15 cm dari dalam. Jarum baja setipis sehelai rambut, berkilauan dalam dingin. Pasien wanita itu tampak ketakutan. Duduk. Park Changjin berkata kepada pasien wanita itu, sambil menunjuk ke kursi. Pasien wanita itu duduk. Park Changjin langsung mendapatkan jarumnya. Dia mencubit jarum baja dengan 2 jari, mengarahkannya ke titik Baihui di bagian atas kepala pasien, dan perlahan-lahan menusukkan jarum baja ke dalam. Semua penonton menjadi tenang dan menyaksikan Park Changjin mengambil jarum dengan tenang. Butuh waktu 8 menit. Akhirnya, Park Changjin berhenti. Bab 566.
Kemudian, dia mengeluarkan 2 jarum baja sepanjang 1 inci dari kotak obat dan memasukkannya ke titik akupuntur di belakang kedua telinga pasien wanita itu. Dibutuhkan 10 menit. Park Changjin menghela nafas dan meminta secangkir air hangat kepada staf, lalu mengambil pil gelap dari kotak obat, menyerahkannya kepada pasien wanita, dan berkata, "Setelah minum pil ini, kamu akan demam." Pasien wanita itu menelan pil dengan curiga. 3 menit lagi berlalu. Park Changjin memanggil staf untuk mengukur suhu pasien. 36 derajat 7. Demam tinggi pasien wanita itu mereda dan suhu tubuhnya kembali normal. Staf mengumumkan hasilnya di tempat. Tiba-tiba, pemandangan itu berseru. Ya Tuhan, dalam lebih dari 20 menit, suhu tubuh pasien kembali normal. Ini terlalu hebat. Lebih cepat daripada minum obat barat. Park Changjin ini memiliki ketampilan medis yang hebat. Sepertinya Yekyu akan kalah dalam game ini. Pada waktu bersamaan, Lee Minghan dan anggota lain dari tim medis Dadong semuanya tersenyum. Adapun kursi di baris pertama, Zhang Jiuling, wakil wali kota Huang dan yang lainnya memiliki wajah suram. Semakin baik kinerja Park Changjin, semakin besar kemungkinan Yekyu akan kalah. Taman Changjin ini tidak boleh diremehkan, kata Geng Haize. Hibing berkata, bahkan jika saya menggunakan pengobatan Tiongkok, saya tidak dapat mengembalikan suhu pasien dengan cepat. Direktur Lee menghela nafas, Xiao Ye berada di bawah banyak tekanan. Pada saat ini, suara Park Changjin datang dari stasiun. Giliranmu. Park Changjin berkata kepada Yekyu. Yekyu berjalan ke pasien wanita lainnya dan berkata, silakan duduk. Pasien wanita itu duduk. Yekyu mengeluarkan jarum emas, didesinfeksi, dan berkata dengan ramah kepada pasien wanita, jangan takut, tidak sakit sama sekali ketika saya mendapatkan jarum, dan kecepatan perawatannya sangat cepat. Pasien wanita itu mengangguk. Yekyu mulai mengambil jarum. Memanggil. 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 Ketiga jarum itu ditusuk di bagian atas kepala pasien wanita itu, dan totalnya kurang dari 10 detik. Ini, mata Zhang Jiuling tiba-tiba melebar, dan dia mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya penuh kejutan. Sebelum dia bisa memberitahu sisanya, dia melihat Yekyu melambaikan tangan kanannya dan menarik kembali 3 jarum emas. Melihat tindakannya, ada suara kebingungan di tempat kejadian. Apa yang sedang dilakukan Dr. Ye? Mengapa kamu memasukkan jarum emas dan kemudian mengambilnya kembali? Apakah dia mengobati penyakit? Bagaimana rasanya seperti keluarga? Menang. Zhang Jiuling berkata tiba-tiba. Mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sebelahnya semua memandang Zhang Jiuling. Zhang Tua, siapa yang kamu katakan menang? Geng Haize bertanya. Apakah Yekyu menang? Tanya Direktur Lee. Zhang Jiuling berkata sambil tersenyum, Yekyu menang, anak ini, sungguh, luar biasa. Begitu suaranya jatuh, suara Yekyu datang dari panggung, pengobatan saya selesai, dan demam pasien telah mereda. Apa? Apakah ini akhir pengobatan segera? Penonton terkejut. Senyum di wajah Lee Minghan mengeras, dan dia berkata dengan tidak percaya, ini tidak mungkin. Anak itu pasti sedang bermain misteri. Kata seorang anggota tim medis Korea. Orang lain juga berkata, demamnya akan hilang dalam 10 detik, siapa yang bisa kamu bohongi? Jika anak itu begitu kuat, dia pasti sudah pergi ke surga sejak lama. Praktisi pengobatan Tiongkok Huakuo memang pembohong. Bukan saja mereka tidak percaya, tetapi bahkan penonton yang hadir pun tidak percaya. Pengobatan barat tidak bekerja begitu cepat, dapatkah pengobatan Tiongkok memilikinya begitu cepat? Saya pikir Yekyu ingin mengambil kesempatan ini untuk memperhatikan, jadi dia membuat pertunjukan seperti itu di atas panggung. Yekyu ini benar-benar ingin menjadi terkenal dan gila. Dia pembohong. Kali ini tidak apa-apa. Tidak hanya kehilangan wajah pengobatan Tiongkok, tetapi juga kehilangan wajah negara kita. Saya pikir dia terlihat serius, jadi mari kita lihat dulu. Yekyu juga mendengar komentar ini, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia berkata kepada staf, selanjutnya, saya akan menyerahkannya kepada Anda. 2 anggota staf segera mengukur suhu tubuh pasien.
Hasilnya mengejutkan. 36 derajat 3, demam pasien hilang. Bab 567. Apa? 36 derajat 3, pasien benar-benar demam. Adegan itu gempar. Bagaimana mungkin demam pasien akan hilang dalam 10 detik? Apakah staf membuat kesalahan? Staf sangat diminta untuk mengukur suhu pasien lagi. Apakah kamu percaya atau tidak, aku tetap tidak percaya. Bahkan stafnya sendiri agak sulit dipercaya, untuk berhati-hati, mereka mengukur suhu pasien lagi. Hasilnya sama seperti yang pertama, masih 36 derajat 3. Sangat bagus. Nyonya, apakah ada rasa tidak nyaman di tubuh Anda? Tanya anggota staf itu. Pasien wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelumnya saya pusing, dan saya merasa hampir pingsan. Setelah perawatan Dr. Y, saya sekarang merasa segar kembali. Dahi. Staf tidak tahu harus berkata apa. Pasien wanita itu berkata lagi, saya mengalami demam selama beberapa hari. Saya minum obat antipiretik dan minum air selama 2 hari. Tidak ada efek sama sekali, tetapi saya tidak menyangka bahwa Dr. Y memberi saya beberapa jarum dan itu akan berhasil. Baik-baik saja. Pengobatan Cina benar-benar menakjubkan. Dr. Y, terima kasih. Pasien wanita itu bangkit dan membungkuk pada Yekio. Kamu tidak perlu sopan, itu tugasku untuk mengobati penyakit ini. Yekio berkata dengan ekspresi lurus. Di sisi lain, wajah Park Changjin pucat, matanya menatap Yekio, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bukankah pengobatan Cina semuanya sampah? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Tiba-tiba, Peu Changjin memikirkan sesuatu dan menunjuk ke Yekio dan berkata dengan keras, kamu pembohong. Kenapa, panggil aku pembohong jika aku tidak mampu untuk kalah? Yekio mencibir. Park Changjin berkata, pasien wanita ini harus menjadi pengasuhmu. Jika tidak, aku pun tidak mungkin bekerja begitu cepat. Haha, Yekio terus mencibir. Melihat kesunyian Yekio, Piao Changjin mengira dia telah menebaknya dengan benar. Ekspresi puas muncul di wajahnya dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku memandang rendah pengobatan Tiongkok? Itu karena pengobatan Tiongkok tidak hanya tidak mampu menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi juga kalian yang mempelajari pengobatan Tiongkok suka menggertak dan menipu. Jika Anda tidak mampu kehilangan, Anda dapat meminta bantuan. Sarananya sangat bagus. Anda menipu saya dengan melakukan ini, dan juga menipu hadirin yang hadir. Bukankah Anda harus memberikan penjelasan kepada hadirin yang hadir? Park Changjin sangat licik, memancing emosi penonton. Benar saja, begitu suaranya jatuh, penonton mulai mengutuk Yekio. Yekio, bagaimana kamu menjelaskan ini? Saya tidak menyangka bahwa Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Jiangsu adalah pembohong. Yekio, kamu harus menjelaskannya dengan jelas kepada kami. Penonton sangat emosional dan sangat marah. Situasinya agak buruk, apa yang harus saya lakukan? Hibing berkata di kursi baris pertama. Tidak apa-apa. Zhang Jiuling berkata dengan wajah tenang, Yekio tidak menipu penonton. Dia hanya menggunakan Tai Shenzhen, jadi dia bisa menyembuhkan pasien dalam waktu yang sangat singkat. Jarum ajaib Tai? Hibing terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, Guru, Anda berbicara tentang jarum ajaib Tai yang telah hilang selama 100 tahun? Ya. Zhang Jiuling mengangguk. Hibing menatap Yekio di atas panggung dengan kaget. Dia ngeri. Dia tidak mengerti mengapa Yekio menguasai akupuntur, yang bahkan bukan ahli pengobatan Tiongkok. Bab 568. Di atas panggung. Ekspresi Yekio tenang, tatapannya menyapu penonton, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku berating Yekio, mengapa aku harus menjelaskannya padamu? Begitu komentar ini keluar, para penonton bahkan lebih marah. Beberapa penonton bahkan berdiri, meraih cangkir teh dan menghancurkannya ke arah Yekio. Pada saat ini, suara Yekio berdering lagi. Park Changjin, aku mengatakan kemarin bahwa di mataku, dokter Koreamu hanyalah sampah. Ternyata kamu benar-benar sia-sia. Jika kamu ingin menjelaskan, kamu seharusnya tidak menemukanku, kamu harus menemukan Li Minghan.
Meskipun Park Changjin tidak mengerti arti kata-kata Ye Kyu, dia masih menoleh untuk melihat Lee Ming-han di antara penonton. Dengan wajah gelap, Lee Ming-han berteriak dari panggung, "Peu Changjin, keluar dari sini!" "Tuan Lee, Ye Kyu yang menipu publik, kenapa aku turun?" Park Changjin tidak mengerti. Penonton di tempat kejadian juga tidak mengerti, mereka semua menatap Lee Ming-han dengan mata bingung. Lee Ming-han berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya datang dengan topik tes, dan saya juga mendiagnosis pasien yang dipilih oleh staf terlebih dahulu." "Park Changjin, apakah Anda mengerti sekarang?" "Ah, bagaimana ini bisa terjadi?" Wajah Peu Changjin pucat, dan dia tercengang. Penonton juga mengerti saat ini. Karena Lee Ming-han mendiagnosis pasien sebelumnya, itu berarti pasien tidak memiliki masalah. Dokter Ye Kyu benar-benar menyembuhkan pasien hanya dalam 10 detik. Keterampilan medis Dokter Ye benar-benar luar biasa. Park Changjin itu terlalu berlebihan, aku hampir berpikir bahwa Dokter Ye adalah pembohong. Dokter Ye benar, Park Changjin hanya sia-sia. Ini bukan hanya pemborosan, itu omong kosong yang tidak mampu kehilangan. Orang Korea benar-benar tidak tahu malu. Lee Ming-han mendengar suara-suara di sekitarnya, wajahnya membiru karena marah, dan Park Changjin, yang terpana di atas panggung, meraung, apakah hal yang memalukan itu tidak bergulir. Park Changjin pulih, buru-buru turun dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Kemudian, staf mengumumkan hasilnya di tempat. Tantangan pertama secara resmi berakhir, Ye Kyu menang. Ledakan. Tepuk tangan meriah pun terdengar dari para penonton. Terutama wakil wali kota Huang, yang duduk di baris pertama, bertepuk tangan dengan putus asa, dan wajah mereka memerah karena kegembiraan. Ye Kyu melirik Bai Bing, yang tersenyum dan mengedipkan mata padanya. Setelah waktu yang lama, tepuk tangan berhenti. Adegan itu tenang. Anggota staf berkata, menurut aturan tantangan, setelah pertandingan pertama, ada istirahat setengah jam. Tidak perlu istirahat. Ye Kyu menyela staf dan berkata, ayo lanjutkan dengan game kedua. Staf segera mengarahkan pandangan mereka ke baris kedua, di mana Lee Ming-han berada. "Tuan Lee, apa maksudmu?" tanya anggota staf itu. Ye Kyu bilang dia tidak perlu istirahat, jadi jangan istirahat dan lanjutkan ke adegan kedua, kata Lee Ming-han. Staf mengangguk dan bertanya, "Tuan Lee, siapa yang akan Anda kirim ke tim medis Korea di game kedua?" "Aku datang." Seorang pria parubaya berdiri, penuh semangat juang. Namun, begitu dia berdiri, suara Ye Kyu terdengar, "Kamu tidak layak." Bergantung pada. Pria parubaya itu sangat marah dan hendak berbicara. Dia mendengar Ye Kyu berkata, "Lee Ming-han, menurut aturan tantangan, 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Sekarang kamu telah kalah dalam 1 pertandingan. Jika kamu kalah dalam 1 pertandingan lagi, kamu tidak harus bersaing di game ketiga. NS. Jadi, terserah kamu untuk datang kali ini. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bermain." Lee Ming-han merenung selama 3 detik, berdiri, dan berkata, "Oke, aku akan mencobanya denganmu di game ini." Sebenarnya, kompetisi hanya membuang-buang waktu. Ye Kyu berkata sambil tersenyum, karena tidak peduli siapa yang menantangku di lapangan, akhirnya akan sama, dan aku pasti akan kalah. Bab 569. Hah? Lee Ming-han mendengus dan melangkah ke atas panggung. Melihatnya menantang, para reporter yang hadir semua bersemangat, memegang kamera, dan menembak Lee Ming-han dengan liar. Di kursi baris pertama. "Guru, Ye Kyu akan dapat memenangkan jarum ajaib Tai, kan?" kata Hibing. Zhang Jiuling dengan tegas berkata, "Saya telah bermain melawan Lee Ming-han. Keterampilan medisnya sangat bagus. Sulit untuk mengalahkannya. Ngomong-ngomong, apa topik kompetisi ini?" Hibing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, subjek tesnya adalah Lee Ming-han." Geng Haize berkata di sebelahnya, "Lee Ming-han sangat licik, dia tidak bisa menipu Ye Kyu, kan?" Sulit untuk dikatakan. Begitu Zhang Jiuling selesai berbicara, suara Lee Ming-han terdengar di atas panggung. "Ye Kyu, benar-benar mengejutkanku bahwa kamu bisa mengalahkan Park Changjin, tetapi kamu tidak hanya sombong, tetapi juga bodoh."
Para ahli pengobatan Tiongkok di negaramu semuanya dikalahkan olehku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Li Minghan mencibir, Ye Qiu, hal paling bodoh yang kamu lakukan adalah menantangku, aku. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita mulai. Ye Qiu menyela Li Minghan. Li Minghan sedikit marah dan melanjutkan, Ye Qiu, saya ingin memberitahu Anda bahwa menantang saya adalah jalan buntu. Apakah kamu tidak ada habisnya? Ye Qiu berkata dengan ekspresi tidak sabar, kamu juga seorang dokter terkenal di Korea, mengapa ibu mertua seperti itu lebih bertele-tele daripada wanita? Kamu, Li Minghan memelototi Ye Qiu, matanya menyemburkan api. Ye Qiu tidak repot-repot memperhatikan Li Minghan, dan berkata kepada staf, cepatlah. Staf mengalihkan pandangan mereka ke Li Minghan dan bertanya, Tuan Li, apa maksudmu? Bawa pasien ke atas. Li Minghan menatap Ye Qiu dengan mata dingin, dan berkata dalam hatinya, karena kamu tidak sabar untuk mati, maka aku akan memenuhimu. Segera, dua anggota staf datang ke panggung membawa seorang pasien. Pasien ini berusia hampir 70 tahun, terbaring di ranjang rumah sakit yang sederhana, tidak sadarkan diri, dan ada oksigen di lubang hidungnya. Bahkan jika dia bukan seorang dokter, dia dapat mengatakan bahwa lelaki tua ini sangat sakit. Segera setelah itu, staf menunjukkan catatan medis di layar lebar. Dalam sekejap, para penonton berseru. Sial, pasien ini ternyata sayur. Bisakah vegetatif disembuhkan? Aneh, kenapa hanya ada satu pasien? Menurut aturan, dua pasien dengan penyakit yang sama harus ditemukan, dan Ye Qiu dan Li Minghan akan merawat pasien secara terpisah, tetapi staf hanya membawa satu pasien ke atas. Penonton di tempat kejadian sangat bingung. Ye Qiu tidak menyangka bahwa pasien yang dipilih oleh Li Minghan sebenarnya adalah sayuran. Kenapa hanya ada satu pasien? Ye Qiu bertanya. Li Minghan berkata, karena adegan ini, Anda akan merawat pasien ini. Jika kamu bisa membangunkan pasien ini dalam waktu setengah jam, maka anggap aku kalah. Jika Anda tidak membangunkan pasien dalam waktu setengah jam, maka saya akan memenangkan permainan ini. Ini tidak adil, kata Ye Qiu. Li Minghan tersenyum dan berkata, kamu mengatakan kemarin bahwa saya akan memilih pertanyaan tes, pasien akan dipilih oleh saya, dan aturan akan ditentukan oleh saya. Mengapa? Apakah Anda ingin kembali? Bab 570. Mendengar itu, wajah Ye Qiu jelek. Untuk memperjelas, Li Minghan menyelubunginya dalam adegan ini. Penonton juga memahaminya dan mengutuk. Adegan ini terlalu tidak adil untuk Dr. Ye. Jika Dr. Ye tidak bisa menyembuhkan pasien, maka Li Minghan menang tanpa melakukan apapun. Dr. Ye benar, semua orang Korea tidak tahu malu. Li Minghan sangat tak tahu malu. Guru, ujian semacam ini terlalu tidak adil, kita harus protes, kata Hibing dengan marah. Direktur Li berbisik di sampingnya, jangan khawatir, Ye Qiu akan memenangkan permainan ini. Zhang Jiuling, Hibing, dan Geng Haise semua menoleh dan menatap Direktur Li dengan curiga. Mengapa kamu mengatakan Ye Qiu bertekad untuk menang? Zhang Jiuling bertanya. Direktur Li tersenyum dan berkata, ayah saya adalah seorang pria vegetatif. Dia telah terbaring di rumah sakit Jiangzhou selama beberapa tahun. Ye Qiu menyembuhkannya. Oh. Zhang Jiuling terkejut. Apa yang kamu katakan itu benar? Hibing sedikit tidak percaya. Wakil Wali Kota Huang berkata, apa yang dikatakan Li Ju benar, dan ayahnya memang disembuhkan oleh Xiao Ye. Kalau begitu, kita tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Ye. Geng Haise tersenyum. Di atas panggung, Li Minghan memandang Ye Qiu dan berkata sambil tersenyum, saya tahu, sayuran tidak begitu baik untuk pengobatan, Anda dapat memilih untuk tidak mengobati. Tapi kalau begitu, kamu akan kalah dalam permainan ini. Kita bisa melanjutkan ke kompetisi berikutnya. Tidak perlu untuk yang berikutnya. Ye Qiu berkata, kami orang Tionghoa selalu melakukan apa yang kami katakan, dan kami melakukan apa yang kami lakukan. Kami menjanjikan banyak uang. Meskipun saya mengatakan kemarin bahwa topik penghinaan terserah Anda, dan pasien terserah Anda,
Tetapi Anda sebenarnya punya sayuran untuk membiarkan saya mengobatinya. Itu terlalu berbahaya, dan hati Anda memalukan. Namun, aku tidak akan mengakui kekalahan kali ini. Li Minghan menyipitkan matanya, apakah kamu tidak mengakui kekalahan? Apakah kamu mencoba memperlakukan pria vegetatif ini? Ya. Ye Qiu berkata, saya ingin melewati pasien ini untuk memberitahu Anda bahwa pengobatan Tiongkok adalah teknik medis terhebat di dunia. Keterampilan medis yang hebat? Oh, hanya sampah. Li Minghan tidak percaya bahwa Ye Qiu dapat menyembuhkan orang vegetatif dengan pengobatan Tiongkok. Anda akan segera tahu. Ye Qiu tidak memiliki omong kosong tambahan, jadi dia mengeluarkan jarum emas dan dengan cepat mendisinfeksi mereka. Kemudian, dia menjepit 5 jarum emas di antara jari kirinya, dan memasukkan jarum emas ke dalam 5 titik akupuntur Shenting, Shangxing, Qianding, Baihui, dan Naohu di kepala pasien. Kemudian, dia mengeluarkan jarum emas sepanjang 7 inci dan menusukkannya ke titik akupuntur Feng Fu pasien. Setelah menyelesaikan 6 jarum, Ye Qiu menjentikkan jarinya. Om! 6 jarum emas bergetar pada saat yang sama, membuat panggilan, berdengung, dan arus udara emas samar mengalir di antara 6 jarum emas. Gunakan udara untuk mengangkut jarum, dan 6 jarum akan mengembalikan matahari. Zhang Jiuling berdiri dengan penuh semangat, dan berkata dengan wajah terkejut. Guru, apa itu, 6 jarum? He Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. 6 jarum untuk yang adalah teknik akupuntur yang sangat pintar. Saya hanya melihat pengantar singkat di buku-buku kuno. Saya tidak berharap untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Setelah kegembiraan, Zhang Jiuling berkata dengan wajah malu, untungnya, saya masih dinobatkan sebagai Raja Akupuntur Kontemporer. Di depan Ye Qiu, keterampilan akupuntur saya tidak layak disebut. Ini benar-benar gelombang belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang depan, generasi berikutnya menakutkan. Ye Qiu baru berusia 20-an, dan akupuntur sangat kuat. Saya berani menegaskan bahwa dia akan mampu menghidupkan kembali pengobatan Tiongkok di masa depan dan memimpin pengobatan Tiongkok menuju kejayaan. He Bing terkejut, dia tidak menyangka penilaian guru terhadap Ye Qiu begitu tinggi. Waktu cepat berlalu. 15 menit kemudian. Ye Qiu mencabut jarum emas dari pasien dan berkata, pengobatan saya sudah selesai. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada pasien, dan pasien itu masih seperti sebelumnya, tidak sadarkan diri. Sudah berakhir, Dokter Ye kalah. Li Minghan memandang Ye Qiu dan tersenyum penuh kemenangan, pasien tidak bangun. Kamu kalah kali ini. Li Minghan, kamu terlalu bahagia terlalu dini. Ye Qiu mencibir, menepuk pasien, dan berkata, orang tua, bangun. Oh. Orang tua yang sedang koma tiba-tiba membuka matanya dan duduk tegak.